Shalom saudara, jumpa lagi dengan sermon hari ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang datang kepada kita. Dan renungan kali ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun saya hanya akan menitik beratkan kepada Injil Yohanes pasal yang kedua pada ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Renungan pada hari ini berjudul Peka dan Bertindak Benar. Saudara, satu kali saya pernah pergi ke sebuah acara peresmian gereja di salah satu desa di Banggai Kepulauan. Dan saya juga pernah menghadiri acara ibadah Natal atau acara ibadah-ibadah syukuran di beberapa desa. Nah, saudaraku, masyarakat di pedesaan pada umumnya kental dengan yang namanya jiwa persaudaraan. Ketika seseorang atau sebuah keluarga mengadakan hajatan atau acara, maka tanpa diminta, maka para tetangga akan datang dan siap untuk membantu. Biasanya ibu-ibu akan sibuk untuk membantu dalam urusan dapur, entah itu mempersiapkan makanan dan minuman, atau hanya sekedar berberes tempat yang akan dipakai untuk acara. Jadi, saudara-saudara, para ibu datang tidak sekedar karena undangan saja, tetapi mereka juga ikut membantu agar acara tersebut bisa berjalan dengan lancar sampai selesainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman hari ini mengajak kita berkenalan dengan budaya orang Israel pada zaman Yesus, khususnya tentang pesta pernikahan. Sebenarnya budaya di sana juga tidak berbeda jauh ya dari budaya yang ada di Indonesia, secara khusus di Sulawesi Tengah, apalagi di desa-desa ya, bahwa ketika sebuah keluarga atau orang mengadakan hajatan, maka begitu banyak tetangga-tetangga ibu-ibu yang turut membantu. Nah, ini juga merupakan ternyata budaya dari orang Israel. Nah, saudaraku, Maria, Yesus dan juga para murid-muridnya menjadi tamu undangan dalam suatu pesta pernikahan, dicatat di situ. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga, Maria bukan sekedar hadir di pesta, tetapi ia juga membantu di dapur. Maria tahu situasi dan kondisi yang ada di sana, dan Maria tahu persis ketika persediaan anggur kian menipis. Di situ diceritakan bahwa Maria peka dan sadar bahwa persoalan ini membuat tuan rumah pasti akan berada dalam yang namanya kesulitan, bisa membuat tuan rumah menjadi malu. Maria tahu yang perlu dilakukannya, yaitu pergi menceritakan masalah ini kepada putranya Yesus, bukan kepada orang lain ya. Langkah Maria ini sangat tepat, saudara-saudara, karena firman Tuhan mencatat bahwa Yesus pada akhirnya mengubah air menjadi anggur. Yesus menyediakan anggur yang terbaik dan pesta juga berakhir dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Maria Ibu Yesus kita mendapatkan suatu pelajaran sosial untuk peka kepada kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Peka dan sadar untuk melakukan sebuah tindakan yang bijaksana dan benar guna untuk membantu seseorang dari kesulitannya. Maria menceritakan masalah orang lain itu, masalah tentang orang yang punya hajatan itu kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus. Ia tidak menceritakannya kepada sembarangan orang yang justru bisa saja memperburuk keadaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di era zaman sekarang masih ada orang-orang baik yang punya hati seperti Maria Ibu Yesus. Ketika melihat orang lain dalam masalah, maka dengan senang hati mereka siap untuk membantu. Kalaupun tidak bisa bantu, paling tidak memberi semangat
atau memberikan dorongan atau sekedar mendoakan bagi mereka yang sedang dalam masalah atau pergumulan. Ini hal yang sangat baik, saudara. Namun sayangnya di zaman sekarang ini juga, di zaman modern ini, zaman di mana manusia menjadi lebih individual, tidak sedikit juga orang yang ketika melihat orang lain sedang dalam masalah, sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, malah tidak melakukan apa-apa, saudara ya. Atau malah dia hanya mengambil handphone, dia rekam, dia foto, kemudian diupload di sosial media. Hanya itu yang bisa dilakukan. Nah, orang-orang yang seperti ini ada, saudara-saudara ya, menjadi orang yang masa bodoh dengan orang lain. Dalam hati mengatakan, biar saja, toh itu bukan hal yang terjadi kepada saya tapi kepada orang lain. Jadi tidak punya empati, malah ada yang dalam hati mengumpat ya, mengatakan, kapok itu saya sudah bilang, siapa suruh, dan lain sebagainya, saudara ya. Artinya mereka tidak peduli dengan masalah atau hal-hal yang sedang dihadapi, kesusahan yang sedang dihadapi orang lain. Mirisnya lagi, malah ada orang yang senang dalam hati ketika mereka melihat orang lain dalam masalah, atau mereka senang ketika melihat orang lain mengalami kesusahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Mari kita belajar teladan dari Maria Ibu Yesus. Dia orang yang memiliki kepekaan terhadap kesusahan orang lain. Memang saudara, ada orang-orang tertentu yang agak bebal. Sudah diingatkan untuk jangan lakukan karena mungkin membahayakan dirinya sendiri, tetapi tetap dilakukan. Nah, giliran dia mengalami kesusahan akibat tindakannya sendiri, kadang memang dalam hati kita bilang, itu kok so dikasih tahu tidak badengar. Saudaraku, maksud firman Tuhan di sini adalah kepekaan kepada orang-orang yang memang pantas untuk kita bantu, pantas untuk kita tolong. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa melakukan apapun, kita bisa mendoakan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Maria Ibu Yesus. Dia datang mengutarakan kesusahan dari keluarga yang melakukan hajatan tersebut. Dan dia menyampaikan bahwa Yesus, keluarga ini akan kehabisan anggur. Mereka akan malu, kasihan mereka. Kira-kira seperti itulah kalau saya membahasakan dalam bahasa sehari-hari apa yang disampaikan oleh Maria. Kita pun dapat datang sama Tuhan dan juga ikut mendoakan kenalan kita mungkin yang mungkin benar-benar membutuhkan pertolongan atau sedang berada dalam masalah. Mungkin kemampuan kita terbatas, kita tidak bisa membantu mungkin secara finansial, ekonomi kita mungkin juga terbatas, tidak bisa bantu secara langsung. Tetapi kita bisa mendoakan mereka, saudara-saudara. Kita bisa membawa mereka di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kepekaan hati yang Tuhan karuniakan kepada kita mendorong kita untuk bertindak benar demi meringankan kesulitan atau beban orang lain. Mari kita memiliki empati dan juga kepedulian dengan orang lain. Ketika melihat kesulitan seseorang dan kita tidak tahu apa yang menjadi solusinya mungkin, kiranya kita juga dapat mengambil tindakan yang tepat, yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus dan mendoakan orang tersebut. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami, Tuhan, untuk peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Sekiranya ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, Tuhan, yang mungkin saat ini mereka dalam kesusahan, dalam masalah, dalam penderitaan. Tuhan, saat ini berikan kami hati-Mu supaya kami juga dapat peka terhadap kesusahan mereka. Kami juga, sekalipun kami tidak bisa membantu, tapi Tuhan, biarlah hati kami datang kepadamu, Tuhan,
Tuhan. Kami datang membawa semua pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang paling tahu, Engkau Allah yang pasti akan turun tangan untuk memberkati dan menolong hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa, biar firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.